Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Agustin Dwiningrum NPM 180120127 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk penilaian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional, di mana penilaian akhir semester kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya wabah COVID-19, di mana dengan adanya wabah COVID-19 ini seluruh mahasiswa mengerjakan tugas ataupun ujian di rumah masing-masing. Dengan itu bisa membantu memutus rantai penyebaran atau penularan wabah COVID-19 ini. Di video ini, materi mata kuliah Manajemen Operasional yang akan saya sampaikan mengenai Supply Chain Management. Untuk itu, yuk simak videonya. Supply Chain Management ini memiliki dua kata penting. Yang pertama yaitu supply atau pemasok, yang kedua yaitu chain yang berarti rantai. Jadi yang dimaksudkan yaitu rantai pasokan barang, di mana produk atau barang ini bisa mengalir dari hulu ke hilir. Di hilir ada konsumen akhir dan di hulu ada pemasok atau supplier. Umumnya alur dari supply chain management ini dari pemasok akan diolah pabrik yang kemudian didistribusikan kepada retailer atau toko agar bisa dinikmati atau dibeli oleh customer. Namun bisa juga dari distributor disalurkan kepada wholesaler yang nantinya juga sama dikirimkan kepada toko agar bisa dinikmati oleh customer akhir. Nah, di sini apa sih itu wholesaler? Wholesaler yaitu individu atau perusahaan yang membeli sebuah produk atau barang dalam jumlah yang cukup besar. Dengan kata lain bisa juga disebut dengan grosir. Supply chain ini sifatnya sangat kompleks dikarenakan bisa melewati batas suatu negara atau batas suatu benua. Metode yang digunakan yaitu metode kecermatan dan juga kerjasama. Nah, sampai sini apa sih itu supply chain? Supply chain yaitu jaringan atau kumpulan perusahaan yang saling bekerja sama untuk membuat dan menyalurkan sebuah produk. Supply chain mengelola sebuah aliran, yaitu aliran produk, aliran informasi, dan juga aliran uang. Nah, di sini aliran informasi dianggap sangat penting dikarenakan perusahaan dengan SCM yang baik, yaitu perusahaan yang bisa mengelola informasinya dengan baik pula. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Gartner, di mana Gartner ini berusaha untuk meranking perusahaan-perusahaan dengan supply chain management terbaik. Nah, setiap tahunnya Gartner ini membuat top 25 dengan supply chain management yang baik. Nah, dalam Gartner ini ada yang namanya master kategori, di mana master kategori ini adalah perusahaan-perusahaan yang selama 3 tahun berturut-turut berada di 5 posisi teratas. Cara Gartner melakukan penilaian ada 2 cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana untuk setiap porsinya ini antara kualitatif dan kuantitatif ini sama, 50% di kualitatif dan 50% juga di kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari para ahli atau para expert yang berpengalaman. Sedangkan untuk metode kuantitatif ini berdasarkan angka yang bisa dihitung atau diukur. Untuk metode kuantitatif ini sendiri menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu turnover ratio inventory, yang kedua yaitu return of asset, dan yang ketiga yaitu revenue growth. Untuk atribut supply chain sendiri ini ada 5. Yang pertama yaitu reliability, yang kedua responsiveness, yang ketiga agility, yang keempat yaitu cost, dan yang kelima yaitu asset management. Untuk reliability ini
berkaitan dengan ketepatan kualitas dan juga kuantitas, dan juga ada deliver on time. Untuk responsiveness ini berkaitan dengan kecepatan perusahaan dalam menerima pemesanan atau orderan dari pelanggan. Untuk agility ini berkaitan dengan fleksibilitas perusahaan dalam penyesuaian keadaan. Untuk cost di sini tuh berkaitan dengan harga agar nantinya perusahaan bisa menjual produk tersebut dengan harga yang murah dan terjangkau oleh konsumennya. Sedangkan yang terakhir yaitu asset management. Di sini ini asset management berkaitan dengan ROA yang berharap mendapatkan revenue yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Dari 5 atribut tersebut, ada 3 atribut yang menggambarkan kepentingan dari konsumen, yaitu reliability, responsiveness, dan juga agility. Untuk proses supply chain ini sendiri ada 5 tahapan, yaitu planning, procurement, production, distribution, dan return. Jadi perusahaan ini harus bisa merancang produk apa yang akan digunakan, lalu memilih bahan baku dengan tepat yang nantinya akan sampai ke finishing product agar bisa dikirimkan dan dijualkan. Kalaupun harus dikembalikan, produk itu masih bisa untuk dijual kembali. Supply chain ini memiliki konsep klasik yaitu buat atau beli. Untuk yang buat, perusahaan harus memproduksi apa yang dia beli, sedangkan dibeli ini dia juga harus menjual produk tersebut yang telah dibelinya. Namun ada konsep baru yaitu outsourcing atau pengalih-dayaan. Strategi 6 sumber. Yang pertama ada banyak pemasok, di mana ini hubungannya jangka pendek, sedikit pemasok hubungannya jangka panjang, integrasi vertikal, di mana perusahaan memayoritasasi pihak-pihak yang terlibat dari hulu ke hilir dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat yaitu ventura bersama, ini merupakan kolaborasi. Yang kelima, jaringan keiretsu, yang merupakan kolaborasi, integrasi vertikal, sedikit pemasok, dan ini itu dipelopori pertama kali oleh Jepang. Yang terakhir yaitu perusahaan virtual. Perusahaan virtual ini tidak hanya menyediakan bahan baku, namun juga menyediakan jasa-jasa yang lainnya. Pengelolaan supply chain terintegrasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu optimasi lokasi. Di optimasi lokasi ini kekurangannya biaya persediaan menjadi semakin meningkat. Untuk yang kedua yaitu insentif penjualan. Di sini ini berkaitan dengan promo yang menjadikan perusahaan produksinya ini semakin meningkat. Untuk yang ketiga yaitu lot besar. Lot besar ini biasanya terjadi konflik ini antara bagian logistik dan juga produksi. Yang diinginkan oleh bagian logistik yaitu kalau bisa truk terisi penuh agar tidak bolak-balik mengirimkan barang ke distributor. Sedangkan di bagian produksi ini bertujuan untuk efisiensi biaya. Di sini otomatis bagian produksi hanya memproduksi barang yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu efek cambuk. Efek cambuk ini merupakan suatu kegagalan dalam meramalkan permintaan pasar. Proses pemilihan pemasok ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu evaluasi mencari pemasok, kemudian dikembangkan. Yang ketiga yaitu negosiasi, tetapi negosiasi ini tidak hanya tentang harga, bisa juga tentang kualitas atau bahan baku, dan nantinya setelah disetujui akan menandatangani kontrak atau sebuah perjanjian. Untuk sistem pengiriman dalam supply chain ini bisa dilakukan dengan banyak jalur. Jalur darat bisa dilakukan dengan truk ataupun kereta api, jalur laut bisa menggunakan kapal, jalur udara bisa menggunakan pesawat,
Untuk gas atau minyak bisa dilakukan jalur pipa dan juga ada jalur multimodal. Nah, multimodal ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dalam hal ini dipentingkannya kolaborasi. Dalam lingkup internal perusahaan, dahulu setiap bagian itu seperti ada sekat atau tembok yang membatasi untuk bagian tersebut berkolaborasi, yang mengakibatkan kolaborasi itu sangat rendah. Itu juga akan mengakibatkan inefisiensi dalam sebuah atau suatu perusahaan. Jika kolaborasi itu tidak berjalan dengan baik, efeknya pun juga tidak akan baik. Bahkan perusahaan itu tidak akan maju jika tidak melakukan kolaborasi. Jadi setiap perusahaan, alangkah baiknya setiap bagiannya itu melakukan kolaborasi untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi kolaborasi ini sangat penting untuk memproduksi atau mendapatkan desain baru. Dan juga kolaborasi ini penting agar semuanya itu bersinergi dan mendapatkan benefit perusahaan. Ada beberapa tantangan tentang supply chain ini. Yang pertama yaitu outsourcing, di mana di sini ini lebih kompleks dan kontrolnya lebih kecil. Yang kedua yaitu supply chain ini melewati batas suatu wilayah, bahkan melewati batas suatu benua. Yang ketiga yaitu variasi produk. Di sini perusahaan harus memikirkan produk mana yang akan dibuat terlebih dahulu atau diproduksi terlebih dahulu, dan juga harus memikirkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tersebut. Dan yang keempat yaitu mengenai ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini sering terjadi dikarenakan mungkin keterlambatan suatu pengiriman atau rusaknya mesin, dan juga bisa juga disebabkan oleh karyawan perusahaan yang tiba-tiba melakukan mogok kerja, yang mengakibatkan suatu produksi tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dari materi supply chain management tersebut, dengan adanya wabah COVID-19 ini mempunyai dampak atau berpengaruh cukup besar bagi semuanya. Jika dalam biasanya perusahaan dapat memasok, memproduksi, dan mengirimkan produknya ke berbagai wilayah, karena dengan adanya wabah COVID-19 ini perusahaan terbatas memproduksinya karena permintaan dari konsumen yang rendah atau kecil, dan juga perusahaan ini tidak bisa mengirimkan produknya dengan mudah seperti biasanya karena adanya suatu pembatasan wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Supply chain management ini yang bersifat sangat kompleks karena melewati batas suatu wilayah. Di musim seperti ini atau di masa wabah COVID-19 ini, jika ingin mengirimkan harus benar-benar mendapatkan surat izin, dalam artian izin keluar masuk suatu wilayah untuk mengirimkan produksi tersebut. Di wabah seperti ini, permintaan suatu konsumen menurun, bahkan bisa dibilang menurun drastis karena adanya wabah ini. Jadi perusahaan pun juga tidak bisa memproduksi dengan jumlah yang cukup banyak. Begitupun dengan pemasok, hanya bisa mengirimkan bahan bakunya lebih sedikit dari biasanya. Untuk pendapatan sendiri, ini juga sangat berpengaruh, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi pendapatan ini juga berpengaruh kepada karyawan. Karena pendapatan tidak ada, permintaan tidak ada, benefit pun juga menurun, yang artinya karyawan juga akan kesusahan dalam masalah perekonomiannya. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan semuanya kembali normal, agar masyarakat Indonesia tidak mengalami keterpurukan dalam perekonomiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.